Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Pak Iromo ya, pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Baik, ini materi kedua kita untuk bab 1 ya, yaitu tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Langsung saja, kemarin sudah saya share materinya, sekarang akan saya jelaskan ya. Dalam konsep perubahan dan keberlanjutan ini, KD yang akan kita pelajari yaitu 3.2, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Saya simpulkan materi pokoknya kurang lebih ada dua ini ya, nanti memahami makna perubahan dan yang kedua memahami makna keberlanjutan. Apa itu perubahan dan apa itu keberlanjutan? Konsep perubahan dan keberlanjutan. Oke. Kehidupan manusia itu pasti selalu diwarnai dengan yang namanya perubahan dan keberlanjutan. Kalian dari lahir sampai sekarang pasti mengalami perubahan. Tidak mungkin kalian lahir jebret sampai sekarang masih sama seperti bayi. Ya pastinya berbeda. Apa makna perubahan itu akan saya jelaskan. Perubahan adalah ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi ada perubahan. Perubahan itu bisa dua ya, perubahan positif maupun perubahan ke arah negatif. Misalkan kalian dulunya kelas 1 SMP ranking 30, kemudian kelas 2 ranking 15, kelas 3 kalian bisa ranking 1 paralel, satu sekolah. Nah, itu kan ada perubahan, tapi perubahan ke arah positif. Sedangkan perubahan ke arah negatif, misalkan kalian dulu sewaktu masih tekun belajar kalian ranking 1 terus gitu. 1, 2, namun saat kelas 3 ujian nasional malah kalian ranking 1 juga tapi dari bawah. Nah itu kan perubahan ke yang negatif karena mungkin kalian sudah punya pasangan, tidak pernah belajar, waktunya sibuk untuk chatting, kemudian game online setelah kalian kenal game online ya. Jadi kalian untuk kehidupan saat ini kalau bisa membagi waktu secara dewasa. Nah, ya. Kalian tahu waktunya bermain kapan, waktunya chatting kapan, waktunya belajar kapan. Karena kalau kalian tidak bisa memanage waktu, kalian sampai kapanpun juga akan seperti itu, menyepelekan waktu. Karena prinsip dari saya sendiri, salah satu persiapan agar kalian bisa menjadi orang sukses itu adalah kalian bisa memanajemen waktu. Oke, lanjut, yaitu makna keberlanjutan. Keberlanjutan adalah perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Maksudnya adalah masa lalu itu akan berdampak untuk masa sekarang dan masa sekarang akan berdampak untuk masa depan. Itu makna keberlanjutan. Ini berhubungan dengan perubahan tadi anak-anak ya. Kalau kalian sudah punya manajemen waktu yang baik, kalian insya Allah akan jadi orang sukses. Contohnya saja begini, misal kalian mau ulangan, kalian tidak pernah belajar sebelumnya, saat pelajaran pun kalian hanya datang duduk diam, namun tidak pernah paham. Kemudian mau ulangan kalian juga tidak pernah belajar. Bisa dipastikan besok pasti kalian nilainya akan tidak tuntas, kecuali untuk orang yang bejo anak-anak ya, jawabannya benar terus, namun itu hanya 1001 mungkin tidak pernah belajar tapi jawabannya benar. Itu ada dua kemungkinan, kalau nggak bejo ya pasti mencontek. Jadi semua itu pasti berdampak. Makanya kalau kalian ingin sukses, kalian juga harus butuh persiapan anak-anak. Misalkan kalian nanti kelas 3 kalian target ya anak-anak ya, nilainya harus sekian. Kalau kalian target, kalian harus ada persiapannya agar nilainya bisa sekian tadi. Nah, yaitu dengan belajar, sering ke perpus baca buku, sering browsing materi, bukan browsing game online anak-anak ya. Itu salah satu persiapan yang bisa kalian lakukan. Nanti kalau kalian kelas 3 nilainya bagus, itu akan mempermudah kalian untuk mencapai cita-cita. Kalian mau kuliah, kalau nilainya bagus, seleksinya pasti gampang. Kalian ikut yang jalur pakai rapot itu SNMPTN,
Kalian kalau rapotnya bagus kan bisa keterima, malah enak, nggak usah ikut tes, nggak seperti teman-teman yang lain harus wah kerja keras belajar siang malam untuk tes. Kalian sudah diterima lewat rapot kan enak, ada yang enak, kenapa nggak kalian lakukan? Namun itu juga butuh persiapan. Contoh yang lain, misalkan kalian ingin menjadi aparat ya, polisi atau tentara, itu kalian kalau tidak ada persiapan ya ujuk-ujuk bahaya, nanti kalian akan kalah saing. Contohnya dalam tes aparat itu pasti ada yang namanya tes fisik. Tes fisik itu kalau instan tidak bisa, karena tes fisik itu lama, itu bisa berbulan-bulan untuk membuat fisik kalian prima dan bugar. Kalau kalian sudah punya cita-cita dari sekarang itu lebih baik kalian mau jadi aparat, kalian setiap sore pulang sekolah jogging, kemudian main bola, voli atau yang lain, karena itu bisa memperkuat fisik kalian. Tubuhnya bisa semakin tinggi, kemudian tubuhnya juga semakin besar, fisiknya lari juga, nafas kalian juga bagus. Kehidupan sekarang itu akan berpengaruh untuk besok, dan besok akan berpengaruh untuk masa yang akan datang. Makanya keberlanjutan ini harus kalian pahami dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku kalian itu akan berdampak, anak-anak. Ini konsep keberlanjutan. Jadi perubahan dan keberlanjutan ini saling terkait. Kemudian perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? Berikut adalah faktor perubahannya. Yang pertama pada faktor internal, yaitu dinamika penduduk, penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Seperti demo tahun 1998 di Indonesia. Mungkin kalau dulu tidak ada unjuk rasa atau demo, mungkin Pak Harto bisa dipastikan masih memimpin Indonesia, padahal saat itu beliau sudah memimpin selama 32 tahun. Namun karena banyaknya menentang di Indonesia, makanya Pak Harto kemudian mengundurkan diri dari jabatan presiden. Ini akan ada perubahannya. Nah, kemudian perubahan eksternal. Eksternal itu dari luar ya, kemudian lingkungan fisik, perang, atau pengaruh budaya asing. Contohnya seperti sekarang, anak-anak, kita mengalami masa globalisasi, banyak budaya asing yang bebas masuk Indonesia. Sekarang saya sudah jarang melihat anak-anak muda mendengarkan lagu-lagu Jawa. Beruntung sih kemarin ada momen ya, yaitu boomingnya The Good Father of Broken Heart Pak Didi Kempot ya, yang mempopulerkan lagi campur sari berbahasa Jawa. Namun sebelum boomingnya Pak Didi Kempot kan jarang anak muda yang mendengarkan lagu-lagu Jawa. Mungkin yang sering didengarkan adalah seperti K-pop ya, kemudian lagu-lagu barat. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat dari perubahan. Ada perkembangan ilmu pengetahuan, sikap tradisional masyarakat, kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologis, adat dan kebiasaan. Ini merupakan 3 faktor perubahan, anak-anak ya. Saya selanjutnya akan memberikan contoh dari perubahan keberlanjutan, yaitu ledakan bom atom di Jepang pada tahun 45. Bomnya luar biasa sekali itu. Perubahannya adalah yang pertama, saat terjadinya bom atom pasti menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Ini luar biasa dampaknya, anak-anak ya. Banyak yang terbunuh saat itu, dan kerusakannya juga luar biasa karena bom atom itu menyebabkan radiasi. Bahkan untuk tanaman sendiri itu kalau sudah terkena radiasinya, terkena bom atom itu sulit untuk tumbuh lagi, mati itu semua. Kemudian perubahan yang kedua menandai kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Bahkan saat itu dikatakan kalau tidak ada bom atom, Jepang mungkin akan lebih lama dikalahkan. Kalau tidak ada bom atom saat itu ya, mungkin dalam perang dunia kedua terpaksa mereka harus menyerang daratan Jepang secara langsung. Padahal seperti yang kalian tahu, tentara Jepang itu merupakan tentara yang terkenal setia kepada kaisar, anak-anak ya. Mereka punya prinsip daripada pulang kalah mending mati di medan perang. Makanya ada yang namanya misi bunuh diri, mereka pesawat menabrakan ke kapal-kapal lawan. Ini merupakan prinsip dari tentara Jepang. Itu perubahan saat terjadi bom atom ya, dampaknya seperti itu, anak-anak. Kemudian keberlanjutannya gimana?
Ternyata setelah Jepang dibom atom, pada akhirnya itu mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Jepang kemudian mengakui kekalahannya secara sah ya dari sekutu. Setelah Jepang mengakui kekalahannya, kemudian dampak keberlanjutan yang lain itu di wilayah jajahannya. Banyak yang akhirnya memerdekakan sendiri lepas dari Jepang karena Jepang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah Indonesia. Setelah Jepang dibom atom, kemudian para pemuda ya yang saat itu tidak ingin terpengaruh oleh Jepang, kemudian membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk apa? Untuk memerdekakan sendiri karena Jepang itu telah kalah. Karena saat itu berita luar negeri yang masuk ke Indonesia itu cukup sulit ya. Setelah peristiwa Rengas Dengklok disusunlah teks proklamasi, kemudian terjadilah proklamasi dan akhirnya kita merdeka. Ini merupakan makna perubahan dan keberlanjutan, contohnya seperti ini anak-anak ya. Ini contoh yang lain. Ada yang tahu ini mana? Ya benar, ini merupakan Jogja ya. Tugu di Jogja sana, dekat Malioboro anak-anak. Bisa kalian lihat perbedaannya secara visual. Kalau kalian lihat tugunya masih sama sih, namun ada yang berbeda. Itu coba kalian perhatikan, kendaraan yang melaluinya itu kalau yang lama tahun 1936 itu masih dokar ya. Kalau 2019 dalam foto itu sudah mobil-mobil. Kemudian sudah jarang juga yang bersepeda, itu berganti motor. Kemudian pohon-pohonnya juga sudah banyak yang tumbang ya anak-anak ya, sudah ditebang. Rumahnya ya ada yang masih sama, ada yang berubah. Ini mungkin juga bisa dikaji secara sosial ekonomi ya, karena dulu masih pakai dokar, sekarang sudah pakai mobil, sepeda juga sudah jarang. Ini bisa kalian lihat di tulisan ya yang ada di slide. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan masyarakat mencakup berbagai aspek seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Nah, seperti yang contoh itu perubahan sosial ya. Perubahan sosial memiliki sifat berkelanjutan, artinya perubahan tersebut tidak berhenti pada satu titik, tapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan lain. Ya, semoga Tugu Jogja ini masih tetap ada ya sampai kapanpun, karena ini menjadi simbol. Ada yang pernah foto di sana? Nah, nanti kalau kalian pindah ke Jogja, coba foto di sana, itu cukup ikonik sekali. Apalagi kalau sore hari, malam ya, itu cukup ramai di sana. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih untuk materi kedua ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di grup kelas, grup WhatsApp, ataupun di komentar di bawah ya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.